kita, insyaallah menjadi acuan kita untuk menambahkan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amal baik dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala menjadi amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masuk kepada bab fadilah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sahal bin Sa'ad Asy-Syaidi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Hakim dalam kitab At-Targhib. Pada hari ini kita tidak mengetahui bagaimana pahala pergi ke masjid pada malam hari. Pada hari kiamat nanti, ketika manusia dalam kesulitan, kita baru akan mengetahui pahala tersebut, yaitu akan dianugerahkan kepadanya sebuah cahaya yang jauh lebih terang daripada sinar matahari. Disebutkan dalam sebuah hadis, pada hari kiamat ia akan duduk di atas mimbar yang bercahaya tanpa suatu kesulitan sedikit pun, padahal ketika itu manusia sedang berada dalam ketakutan. Hadis yang lain menyebutkan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, "Di manakah tetangga-tetanggaku?" Malaikat bertanya, "Siapakah tetangga-tetanggamu ya Allah?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetangga-tetanggaku ialah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid." Hadis lain meriwayatkan bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Hadis lain menyebutkan bahwa masjid ibarat taman-taman surga. Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila ada seseorang yang selalu pulang pergi ke masjid, maka bersaksilah olehmu bahwa ia adalah seorang mukmin." Lalu beliau membaca ayat Al-Quran dalam Quran surat At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran surat At-Taubah ayat 18. Dalam sebuah dalam sebuah hadis diriwayatkan, barang siapa berwudu pada saat kesulitan lalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan duduk setelah sholat menunggu sholat berikutnya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis lain menyebutkan, semakin jauh rumah seseorang dari masjid, maka semakin banyak pula pahala yang akan diperolehnya, karena setiap langkahnya ke masjid akan dihitung sebagai pahala. Oleh sebab itu diriwayatkan bahwa jika para sahabat pergi ke masjid, mereka memperpendek langkah-langkah mereka. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 3 hal yang jika kita mengetahui pahalanya, maka kita akan berebut untuk mendapatkannya. Yang pertama yaitu azan. Yang kedua, pergi ke masjid ketika matahari panas terik. Yang ketiga, sholat di shaf pertama. Sebuah hadis menyebutkan bahwa pada hari kiamat ketika manusia dalam keadaan kacau dan cemas dan matahari sangat dekat dengan manusia, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan di bawah arsy Allah. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maksudnya, ketika ia memiliki keperluan hingga ia keluar dari masjid, hatinya selalu ingin segera kembali ke masjid. Dan hadis yang lain menyebutkan bahwa barang siapa akrab dengan masjid, maka Allah akan akrab dengannya, dalam kitab Jami'us Shaghir. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak-bapak, saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya kita niat mengamalkan dan niat menyampaikan. Tadi disebutkan Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap. Jadi ulama bagi tahu nih dalam keadaan gelap ini yaitu sholat subuh dan sholat isya. Karena dua sholat ini nih sholat yang paling ditakuti nih orang-orang munafik, ya kan? Padahal sekiranya mereka tahu pahalanya, maka dia akan menuju ke masjid sekalipun dia merangkak-rangkak. Walaupun pada praktiknya kita susah ya, tapi insya Allah kita niatkan selalu menjaga sholat berjamaah di masjid. Niatkan sholat cara Rasulullah SAW, waktunya wal waktu, caranya berjamaah, tempatnya di mana azan dikumandangkan. Insya Allah ya kita niat mengamalkan dan niat menyampaikan.
Baik benar datang dari Allah, yang salah mau dimaafkan. Moga-moga dan manfaatnya insyaallah kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahu wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.